bukan cuma luka fisik coy, luka batin juga. Iya benar juga. Kehilangan itu selalu menorehkan luka. Bukan hanya luka fisik, tapi juga luka batin. Kehilangan itu tidak pilih-pilih. Ia menyerang jiwa, juga raga. Kalau boleh dibilang, kehilangan itu kejam. Dia tidak pernah memberikan jadwal kedatangan. Dan sialnya, dia seringkali datang pada saat kita tidak siap. Mungkin beberapa orang telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kehilangan. Tapi tunggu saja hingga saatnya datang. Sesungguhnya tidak ada orang yang benar-benar siap untuk kehilangan. Berhadapan dengan kehilangan, berbagai reaksi bermunculan. Bingung, sedih, marah, menangis, tidak sabaran. Pada titik itu, manusia nampak dalam wujudnya yang paling lemah. Tetapi kehilangan seringkali menggerakkan orang untuk mencari. Usaha pencarian ini membawa orang pada keinginan untuk menemukan. Dan juga di sisi yang lain, menempatkan kita pada ketakutan. Kehilangan dan menghilang adalah sama-sama menakutkan, bahkan sekedar untuk dibayangkan. Pencarian kita terbatas, tempat, ruang, waktu. Di mana ia terakhir berada, saat kapan terakhir dia terlihat, juga bagaimana dia terakhir mengada. Maka pencarian itu selalu dibekali dengan memori, dengan kenangan yang kita miliki. Dan penemuan itu diterangi dengan harapan. Jadi pada dasarnya, kehilangan hanya dialami oleh mereka yang punya kenangan berharga. Di penghujung Oktober tahun 2015, saya pernah menulis seperti ini. Saya merasa bahwa manusia punya rencana untuk bertemu dengan siapa pada sebuah hari. Tetapi terkadang kita ternyata lebih banyak bertemu dengan orang yang sama sekali kita tidak pernah duga. Dan tepat pada titik yang sama, kita terperangkap dalam sebuah lekat perasaan. Suatu hari mesti ada kata rela, ketika dia akan pergi dengan cara yang tak terduga pula. Begitulah hidup. Datang, bertumbuh, menua, pergi. Namun sebelum kepergian sejati, kita akan mengalami beberapa, bahkan banyak kehilangan. Beberapa kali patah hati, lalu selanjutnya berusaha menjadi tegar. Ternyata tidak semua kehilangan itu bisa dicari. Ada kehilangan yang hanya bisa dijawabi dengan kerelaan. Rela itu tidak sama dengan kalah. Merelakan itu bukan wujud keputusasaan. Kerelaan tidak membuat kita berhenti mencari. Hanya saja kita mesti menemukan dengan cara yang lain. Orang yang rela itu adalah orang yang tahu diri, tahu posisi, tahu batas, juga sangat tahu kekuatannya sampai di mana. Orang yang rela itu tidak malu mengakui kelemahan dan batasnya, hingga bisa membulatkan hati untuk berhenti mengekang. Coba kamu ingat lagi deh, waktu dia datang. Kamu buka tangan dan hatimu lebar-lebar kan? Harusnya selapang itulah kamu ketika membiarkan dia pergi. Dan dalam kenangan ini, pergi berarti kembali pada sang empunya kehidupan. Rela itu adalah mencari dan menemukan dengan cara yang lain. Jika kamu mampu menjadi rela pada tiap kehilangan yang tidak berakhir pada menemukan kembali,
Sejatinya kamu menjadikan dirimu semakin kuat dari hari ke hari. Kuat itu bukan soal tidak pernah jatuh loh. Kuat juga bukan soal tidak pernah terluka, tidak pernah menangis. Kuat adalah memutuskan untuk tetap bangkit meski mengalami kehilangan bertubi-tubi. Kuat itu juga bukan segera bangkit, karena tiap orang dan kenangan punya rentang waktunya sendiri. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan selalu kasih kita waktu yang cukup untuk memulihkan diri. Tuhan juga kasih kita kesempatan yang banyak untuk menjadi semakin tegar. It's okay. Take your time.